Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan tentang statistik ekonomi bisnis 2. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang uji rata-rata 2 sampel ya, dengan menggunakan uji T itu. Jadi sebagaimana ini ya, nama ujinya ya, uji rata-rata 2 sampel. Jadi hanya bisa untuk membandingkan 2 sampel saja gitu. Lalu bagaimana jika kita memiliki 3 sampel ya, 3 kelompok atau lebih? Nah, makanya hari ini kita akan membahas dengan prosedur statistik lainnya yang disebut dengan ANOVA ya, Analysis of Variance atau analisis variance. Nah, analisis variance ini suatu prosedur statistik ya, yang itu untuk menguji apakah ada 3 kelompok ya, 3 kelompok atau lebih ya, itu memiliki kesamaan atau tidak gitu ya. Nah, ini yang bisa kita gunakan ketika kita punya beberapa, lebih dari 2 kelompok gitu, lebih dari 2 populasi itu. Dan ini umumnya juga bisa digunakan untuk penelitian eksperimen maupun survei. Nah, nanti terkait dengan penelitian eksperimen survei nanti juga akan berkaitan dengan bagaimana bentuk hipotesisnya, tapi kita akan bahas lebih lanjut nanti sambil berjalannya pembahasan ya itu. Nah, itu analisis variance. Lalu bagaimana bentuk hipotesisnya? Nah, kira-kira begini ya bentuk hipotesisnya. Jadi H0-nya itu menyatakan bahwa semua kelompok itu sama, rata-rata semua kelompok itu sama ya, sebagaimana tadi ANOVA ini digunakan untuk membandingkan 3 kelompok atau lebih ya. Maka ketiga kelompok itu ya, atau lebih dari 3 kelompok itu dianggap rata-ratanya sama, itu adalah bunyi dari hipotesis nolnya. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya itu mengatakan bahwa setidaknya ada satu rata-rata kelompok yang berbeda dengan rata-rata kelompok lainnya. Atau di sini disebutkan not all population means are equal ya, tidak semua rata-rata populasi itu sama gitu ya. Jadi misalkan kita punya 3 kelompok gitu ya, maka H0-nya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 begitu ya. Sedangkan HA-nya mengatakan dari diantara ketiga itu ada yang berbeda gitu ya, entah itu yang mu1 yang berbeda dengan mu2, entah itu mu2 yang berbeda dengan mu3, atau ketiga-tiganya itu berbeda semua rata-ratanya begitu ya, setidaknya ada satu. Nah, itu bunyi dari hipotesis alternatifnya. Nah, kemudian ANOVA ini nanti menggunakan UJF ya, itu menggunakan UJF, itu rumusnya. Kemudian ini di bawahnya lagi ada kriteria penolakan. Kriteria penolakannya sama ya, yaitu H0 ditolak jika nilai P kurang dari atau sama dengan alfa. Itu kalau kita menggunakan nilai F tabel, maka H0 ditolak jika nilai F hitung ya, nilai F hitung dari ini itu lebih dari atau sama dengan F tabelnya itu. Tapi untuk pembahasan kita nanti ke depannya ya, kita akan menggunakan nilai P gitu. Jadi bagaimana nilai P dibandingkan dengan nilai alfa, itu kita akan menggunakan itu untuk kriteria penolakannya. Oke, langsung saja ke bentuk contoh soalnya ya. Nah, ini saya sudah coba siapkan satu contoh soal. Ini adalah data rasio kecukupan modal ya, CAR ya, Capital Adequacy Ratio dalam bentuk persen. Dari 3 jenis bank, ada Bank Umum Syariah BUS ya, ini data yang A. Kemudian unit usaha syariah B, dan bank konvensional yang C.
begitu. Jadi ada 3 kelompok gitu. Maka kalau kita ingin melihat apakah terdapat perbedaan dari 3 kelompok ini, kita bisa menggunakan ANOVA ya, melalui UJF-nya gitu. Begitu pula kalau kita punya 4 kelompok, 5 kelompok gitu ya, misalnya tingkat penjualan ya, tingkat penjualan pakaian gitu ya, dari 4 jenis toko misalnya, atau 4 jenis promosi gitu ya. Nah itu juga nanti kita bisa menggunakan ANOVA, ataupun lebih dari 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya itu. Nah maka pada contoh soal ini ya, meskipun saya hanya ambil ini ya, minimalis ya, cuma 3 kelompok gitu ya, kita akan menggunakan analisis variance. Nah ini pertanyaannya ya, apakah terdapat perbedaan rata-rata CAR pada ketiga jenis bank tersebut. Oke, seperti biasa kita akan memulai dengan menentukan, menyusun hipotesisnya. Saya coba akan ambilkan dari file yang sebelumnya ya. Nah ini kita copy paste. Oke, maka hipotesis penelitiannya tidak lain adalah ini ya. Oke, terdapat perbedaan rata-rata CAR pada ketiga jenis bank tersebut, maka H1-nya juga berbunyi sama. Sedangkan hipotesis nolnya, lawannya ya, tidak terdapat perbedaan. Itu. Kalau tidak terdapat perbedaan ya berarti maknanya mu A sama dengan mu B sama dengan mu C. Oke, sedangkan H1-nya sebagaimana tadi contoh hipotesis pada ini ya, referensi yang saya gunakan tadi, tidak semua populasi, tidak semua rata-rata populasinya sama gitu ya. Atau kalau kita mau bentuk dalam matematika itu bisa juga seperti ini. Nah ini cuma bentuk alternatif, mu I sama dengan mu J, di mana I sebentar, di mana I dan J itu adalah A, B, atau C. Nah kita juga bisa bentuk hipotesis alternatifnya seperti ini. Mu I tidak sama dengan mu J, di mana I atau J itu kalau enggak A, B, atau C. Artinya apa? Bisa jadi mu A tidak sama dengan mu B, bisa jadi mu B tidak sama dengan mu C, atau mu A tidak sama dengan mu C gitu ya. Intinya ada satu pasang gitu ya, jenis bank yang itu rata-ratanya berbeda, maka dia termasuk dalam H1. Tapi ketika ketiga-tiganya itu sama rata-ratanya, maka itu bunyi dari H0 itu. Nah, kemudian kriteria penolakan sama ya, H0 ditolak jika nilai P kurang dari atau sama dengan alfa. Oke, langkah berikutnya kita akan melakukan analisis variance ya dengan UJF. Langkahnya sama seperti yang lalu, kita menggunakan data analisis. Oke, kemudian kita pilih ANOVA. Nah di sini juga nanti ANOVA-nya ada beberapa bentuk ya, ada ANOVA single factor, two factor with replication, dan two factor without replication. Nah kita akan menggunakan single factor karena faktor kita cuma satu ya, faktor jenis bank, yaitu ada BUS, UUS, Conven. Ini kan satu faktor aja, faktor jenis bank yang terdiri dari 3 itu. Tapi ini satu faktor disebutnya. Bagaimana yang 2 faktor nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, kita akan bahas single factor dulu, kita klik. Oke, kemudian ada pilihan input rank. Nah, maka untuk input rank kita bisa blok semua datanya ya, ketiga-tiganya. BUS, UUS, Conven beserta datanya kita blok.
Kemudian di sini ada grup by, pengelompokannya berdasarkan apa? Berdasarkan kolom ya. Ini kolom B ini untuk yang bus, yang C tadi uus, yang D tadi konven. Berarti ini udah benar ya by kolom. Kemudian tadi karena kita mengikutkan judul kolom, maka kita beri tanda centang labels in first row. Kemudian input rank kita letakkan di sini ya, di bawah sini. Oke, kita klik OK. Oke. Nah, ini dia. Oke, mohon maaf. Mana tadi data kita? Ini udah ada jawabannya. Sebentar ya. Ini kayaknya saya salah taruh. Oke, ini udah dikerjakan ternyata ya. Kita coba hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Oke, saya ulangi. Data analisis, ANOVA single factor. Oke, ini tadi sudah ya. Ini benar, input ranknya udah di F14. Oke, di sini kita klik OK. Oh, ini dia. Oke, ini ya hasil outputnya, dimana rata-rata capital adequacy ratio ya, atau rasio kecukupan modal busnya 19, sekian, uusnya 2, sekian, konvennya 22, sekian. Tuh. Dari rata-ratanya kita bisa lihat bahwa berbeda ya gitu ya, ada yang 19, 2, 22. Tapi apakah perbedaan ini kemudian secara statistik juga begitu ya, mengatakan hal yang sama? Kita akan lihat ya. Nah, di sini kita perlu melihat nilai P value ya. Seperti biasa kita perlu melihat nilai P value. Nah, cuma bedanya di sini nilai P value-nya cuma 1 ya. Ini saja. Itu dimana nilai P-nya adalah 5E strip 128. Artinya apa? Artinya nilai P-nya adalah, saya copy dulu. Nilai P-nya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 128. Oke, nih karena saya tadi agak perbesar ya kolomnya, ternyata dia 4,65. Maka nilai P-nya adalah 4,65 kali 10 pangkat negatif 128. Ini. Oke, ini kita hilangkan dulu. Tuh. 4,65 kali 10 pangkat negatif 128 dibandingkan dengan alfa, jelas ya kurang dari alfa, sehingga H0-nya diterima ditolak ya, karena nilai P kurang dari alfa sehingga H0 ditolak. Kesimpulannya adalah menerima H1, di mana bunyi H1 terdapat perbedaan rata-rata CAR pada ketiga jenis bank tersebut. Nah, ini. Jadi pada bus, uus konvensional ya, itu ada perbedaan rata-rata CAR gitu ya. Lalu ini kan baru menyatakan bahwa dari ketiga itu ada perbedaan, tapi perbedaannya yang mana yang berbeda? Apakah bus dengan uus, apakah uus dengan konven, atau bus dengan konven? Nah, itu kan belum terjawab. Nah, makanya nanti di ANOVA ini ya, karena dia melibatkan lebih dari 2 kelompok ya, 3 kelompok atau lebih, maka nanti ada namanya uji lanjut. Uji lanjut kita gunakan untuk melihat lagi secara detail gitu ya, perbedaannya terdapat di mana.
terhadap antar kelompok yang mana gitu ya. Apakah kalau dalam contoh ini ya, apakah antara BUS dengan UUS, apakah BUS dengan konven, atau UUS dengan konven. Nah, itu perlu uji lanjut ya. Yang sebenarnya itu pada Excel ini ya, itu terbatas hanya menggunakan uji T pada pertemuan sebelumnya. Nah, tapi kalau kita menggunakan SPSS itu lebih praktis lagi, karena uji lanjutnya sudah langsung tersedia, jadi kita tinggal melihat hasil outputnya saja. Nah, jadi kalau Excel ini sedikit agak lebih panjang langkah-langkahnya, dan ini kita akan bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, jadi pertemuan sebelumnya juga nanti akan masih membahas tutorial ya untuk uji lanjut pada soal ini. Oke, demikian dulu ya yang bisa saya sampaikan tentang analisis varians ya, untuk menguji ya perbedaan atau kesamaan pada 3 kelompok populasi atau lebih itu. Oke, ini untuk ini ya, untuk membandingkan, dalam contoh ini membandingkan antara BUS UUS dengan konven gitu ya. Oke, sebenarnya nanti selain dengan bentuk hipotesis seperti ini ya, nanti ada bentuk hipotesis lain ya yang punya makna sama tapi juga biasanya dipakai. Nah, tapi nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya saja. Oke, yang jelas untuk sementara ini dulu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.